5 tips mencegah keracunan makanan saat menjamu tamu di rumah. Hai sahabat Intesa Studio, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda sahabat? Semoga hari ini ditambahkan level kebahagiaan Anda serta rezeki berlimpah. Jumpa lagi dengan kami dengan video dengan hal unik dan seru di dunia. Salah satunya adalah dengan 5 tips mencegah keracunan makanan saat menjamu tamu di rumah versi Intesa Studio. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, beberapa di antara kita mungkin merencanakan untuk merayakan di rumah. Apakah kamu termasuk? Setiap acara pastinya akan ada hidangan yang disajikan untuk tamu dan keluarga. Masih dalam masa pandemi COVID-19, selain tetap harus mempraktikkan protokol kesehatan seperti pakai masker dan membatasi jumlah tamu yang diundang, higienitas makanan juga perlu diperhatikan. Nah, bicara tentang higienitas makanan, berikut ini ada tips untuk mencegah keracunan makanan saat menjamu tamu di rumah. Jangan meremehkannya ya. Namun sebelum lanjut, mari bantu kembangkan channel ini dengan like serta subscribe. Pastinya dengan like serta subscribe, sahabat sudah membantu berkontribusi berkembangnya channel ini. Biasakan meninggalkan jejak dengan menulis di kolom komentar. Ditunggu loh. Jangan lupa share ke teman, relasi, atau family agar mereka tahu tentang 5 cara mencegah keracunan makanan saat menjamu tamu di rumah. So, inilah 5 tips mencegah keracunan makanan saat menjamu tamu di rumah versi Intesa Studio. 1. Jangan memasak apabila sedang sakit. Hindari segala macam aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan, memasak, dan menyajikan makanan bila sedang batuk, pilek, mengalami infeksi kulit, dan sakit perut. Batuk dan pilek memiliki resiko penularan bakteri Staphylococcus aureus yang tinggi. Laman Minnesota Department of Health menyebutkan seseorang yang sedang diare atau muntah tidak diperbolehkan untuk memasak karena berisiko tinggi menularkan penyakit akibat kontaminasi bakteri dalam makanan yang bernama foodborne illness. Ini juga berlaku untuk orang-orang yang baru sembuh dari diare atau muntah. 2. Menggunakan peralatan memasak yang bersih dan terpisah. Peralatan memasak yang tidak bersih dan menggunakan peralatan memasak yang sama tanpa dicuci untuk memotong daging dan sayur dalam waktu bersamaan juga tidak dianjurkan. Ini dapat mengakibatkan kontaminasi silang atau cross contamination yang mengakibatkan foodborne illness. Kontaminasi silang terjadi saat makanan mentah menyentuh atau cairan dari makanan mentah tersebut tercampur dengan makanan siap saji atau permukaan dari peralatan memasak. Untuk mencegah kontaminasi silang, kita dapat menerapkan cara-cara ini. Menggunakan peralatan memasak seperti talenan dan piring yang berbeda untuk makanan mentah dan masak. Mencuci peralatan memasak dengan bersih dan sebelum memulai aktivitas baru sebaiknya peralatan tersebut dicuci lagi. Mencuci tangan dengan bersih sebelum memasak. Menghindari untuk mencuci daging mentah sebelum memasak. Bakteri yang menempel di daging mentah saat dicuci dapat berpindah tempat dan menempel di permukaan lain seperti alas talenan, panci, atau wastafel dapur. Saat menyimpan makanan, pisahkan kotak makanan untuk makanan mentah dari kotak untuk makanan matang. Tidak lupa tutup dengan rapat. Apabila dibungkus dengan plastik, pastikan plastik tidak bocor atau berlubang. 3. Gunakan termometer makanan untuk memastikan hidangan daging sudah matang. Saat sedang memasak dan sebelum menyajikannya ke tamu, sebaiknya ukur suhu menu daging, misalnya daging panggang, dengan termometer khusus makanan. Semua masakan yang kita masak harus memiliki suhu internal minimum 75 derajat Celcius, karena kebanyakan bakteri penyebab keracunan makanan mati pada suhu ini. Masih dari sumber yang sama,
Menu makanan yang mengandung telur harus benar-benar dimasak hingga matang. Hindari penyajian menu makanan yang mengandung telur mentah, misalnya mayones yang dibuat sendiri atau hidangan penutup seperti tiramisu atau mousse kepada ibu hamil, anak kecil, dan orang-orang dengan penyakit kronis. 4. Selalu mencuci tangan sebelum memasak. Biasakan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasak dan saat hendak melakukan aktivitas lainnya seperti mengangkat telepon, membalas pesan, dan melanjutkan memasak, atau setelah mengolah daging mentah dan kemudian akan memotong sayuran. Dengan mencuci tangan sampai bersih, kita memastikan bahwa tangan kita tidak terkontaminasi oleh patogen. Sedikit berbeda dari protokol kesehatan yang kita terapkan saat ini, penggunaan hand sanitizer dalam aktivitas memasak tidak dianjurkan. Kenapa? Saat kita memasak, tangan kita bersentuhan dengan lemak, darah, atau mungkin kotoran dari daging mentah. Residu dari bahan-bahan tersebut tidak bisa hilang dengan hand sanitizer, meski ada kandungan alkoholnya. Salah satu virus yang umumnya ditemukan dalam makanan adalah norovirus, dan jenis virus ini tidak bisa hilang dengan hand sanitizer. Seseorang yang terkena norovirus akan mengalami diare, muntah, mual, dan sakit perut. Solusi untuk mencegahnya adalah dengan mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak memasak saat sedang sakit dan minimal 2 hari setelah sembuh, mencuci sayur dan buah hingga bersih, memasak menu kerang-kerangan hingga matang. 5. Hidangan disajikan dalam keadaan hangat atau panas. Tips mencegah keracunan makanan saat menjamu tamu di rumah: ilustrasi penyajian hidangan dalam keadaan panas. Setelah selesai memasak, sebaiknya simpan makanan di tempat penghangat seperti slow cooker, warming dry, atau oven agar tetap hangat atau panas. Makanan yang disajikan dalam keadaan dingin rawan bakteri. Tempat penghangat makanan seperti warming dry atau slow cooker harus dipasang pada suhu minimum 60 derajat Celcius untuk mencegah munculnya bakteri pada makanan. Tidak hanya itu, hidangan makanan yang sudah disajikan di meja selama 2 jam atau lebih dan tanpa kompor atau alat pemanas sebaiknya dibuang karena bakteri dapat muncul pada makanan. Untuk menghindarinya, sebaiknya makanan yang dihidangkan dengan alat pemanas atau sisa makanan segera dipindahkan dan dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer. So, itulah beberapa tips untuk mencegah keracunan makanan saat menjamu tamu di rumah versi Intesa Studio. Yuk praktekkan agar acara tersebut berkesan dan bebas dari ancaman penyakit. Bagaimana menurut sahabat Intesa Studio? Ditunggu masukannya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.